Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita bertemu lagi di pertemuan kita yang keempat. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur buku dan jenis-jenis buku. Maka dari itu di pertemuan sekarang kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang bisa kita komentari mengenai sebuah buku. Sebelum kita mengomentari sebuah buku, tentu kita harus terlebih dahulu membaca buku tersebut. Apa sih isi dari buku tersebut? Nah, isi itu adalah salah satu hal yang bisa kita komentari mengenai sebuah buku. Apakah isinya menarik? Apakah gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam buku tersebut mudah dipahami? Apakah tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup? Ini adalah salah satu contoh komentar mengenai isi buku. Jadi penting kan mengenai mengomentari isinya ya. Kalau dia adalah buku fiksi, berarti kita bisa mengomentari unsur intrinsiknya. Nah, misalnya temanya, tokohnya terlalu jahat atau tokohnya terlalu baik, alurnya terlalu cepat sehingga sulit untuk memahami isi cerita tersebut. Itu adalah hal-hal yang bisa kita komentari mengenai isi sebuah buku. Kalau dia adalah buku pelajaran, mungkin kita bisa mengomentari mengenai fakta yang disebutkan di dalamnya atau opini yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yang kedua yang bisa kita komentari dari sebuah buku adalah bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam buku tersebut. Contohnya, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Oke, bahasa itu yang dimaksud adalah itu ya nak, kalimatnya. Apakah urutan kalimatnya sudah tepat atau apakah susunan kalimatnya sudah tepat? Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa. Kita mengomentari kok kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Bisa kata per katanya atau kalimat per kalimat atau paragraf per paragraf. Selanjutnya tampilan fisik. Kita tahu bahwa buku itu pasti ada gambarnya, minimal cover. Pasti ada cover depannya kan, bagaimana gambar di cover depannya, dan buku itu biasanya ada ilustrasi atau gambar-gambar di dalamnya yang tujuannya tentu untuk mempermudah pembaca lebih memahami isi buku tersebut. Nah, gambar ini bisa juga masuk ke dalam hal yang kita komentari. Nah, contohnya gambar dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku ini. Nah, ini berarti gambar yang digunakan di dalam buku atau ilustrasi yang dibuat di dalam buku itu sangat memperlihatkan penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Antara gambar dan kata-katanya mereka saling mendukung. Misalnya buku mengenai ensiklopedia hewan. Mereka di sana memperlihatkan foto-foto hewannya secara langsung. Nah, itu pasti kan akan sangat membantu pembaca yang belum pernah melihat jerapah memahami seperti apa sih wujud sebuah jerapah. Nah, ilustrasi ini bisa kamu jadikan salah satu bahan untuk mengomentari sebuah buku. Apakah ilustrasinya sudah sesuai dengan isi buku atau ternyata ilustrasinya jauh berbeda dengan isi buku? Oke. Untuk kali ini itu saja yang harus Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Kelas kali ini Ibu tutup dengan quotes dari B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Maka dari itu anak-anak Ibu sekalian, supaya kalian menjadi orang yang berhasil, Ibu akan meminta kalian untuk berusaha menyelesaikan sebuah tugas. Tugas kalian kali ini adalah meringkas penyampaian Ibu barusan. Isi dari video ini, silakan tulis hal-hal yang penting di buku tulis. Selain itu, tugas kalian adalah mencari sebuah buku di rumah kalian. Temukan sebuah buku di rumah kalian, pilih apa saja. Boleh buku fiksi, boleh buku non-fiksi. Komentari buku tersebut, buatlah minimal 2 komentar mengenai buku tersebut. Kalian boleh mengomentari mengenai bahasanya, mengenai isinya, atau mengenai gambarnya. Pilih sendiri, tentukan sendiri. Oke, itu tugas kalian hari ini. Ingat ya, ada 2 tugasnya, yaitu membuat rangkuman dan mengomentari sebuah buku. Oke, Ibu tunggu tugasnya maksimal sampai jam 2 hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat berusaha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.